Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berada di hari Minggu ke-6 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Tema ibadah hari ini, Kaum Bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, serta memberikan motivasi yang kuat untuk mendorong kita agar selalu bersyukur atas setiap pelayanan menjadi saksi Kristus. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Nicholas Kailola. Perayaan syukur HUT ke-39 Persekutuan Kaum Bapa saat ini memiliki makna tersendiri karena berlangsung di tengah situasi pandemi COVID-19. Pertama, situasi ini menuntut perubahan dan pembaruan sikap serta perilaku hidup setiap orang, khususnya kaum bapa, baik secara pribadi, dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Ada hal-hal lama yang perlu ditinggalkan untuk menyesuaikan diri dan hidup dengan situasi normal baru. Kedua, situasi ini telah menimbulkan dampak sangat besar secara ekonomi dalam kehidupan keluarga. Banyak usaha yang mandek, bahkan tutup, sehingga para bapak pekerja harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan atau di PHK. Dalam situasi ini, kita semua, khususnya kaum bapa, tidak putus asa, kecewa, dan hanya berpangku tangan. Kita justru harus bersyukur karena kondisi ini menyadarkan tentang potensi dan kompetensi sumber daya insani yang telah dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang. Inilah waktu untuk mengembangkannya dalam karya usaha layan secara mandiri atau bersama. Karakter tangguh dan luas yang selama ini ditumbuhkan serta dijamah oleh Roh Kudus yang memberi kuasa juga daya cipta akan memampukan kita semua, khususnya kaum bapa, untuk berkreasi serta mengambil peluang dalam usaha kerja, mengisi ruang dan waktu yang dianugerahkan Tuhan. Tepatlah tema ibadah hari ini, kaum bapa tidak kekurangan karunia. Situasi pandemi COVID-19 menjungkir balikan seluruh tatanan kehidupan di semua bidang, menimbulkan kelemahan, kekecewaan, kemiskinan, dan penderitaan. Namun kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia untuk berkarya cipta mengatasi situasi yang ada. Perayaan syukur HUT ke-39 tahun Persekutuan Kaum Bapa saat ini menjadi momentum penting guna menyadari bahwa kita tidak kekurangan karunia. Tuhan memberikan karunia-karunia untuk kita kembangkan dalam berkarya cipta sehingga hidup pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan masyarakat akan makin baik dan sejahtera. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus.
Jemaat Tuhan, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dibacakan dari Roma 12 ayat 6 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jemaat, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia binalayan ke-39 tahun bagi persekutuan kaum bapa. Engkau telah melengkapi para bapa dan kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dari pandemi COVID-19. Para bapak tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuh.
Mari jemaat Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami umat-Mu, ya Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat, bacaan Alkitab kita hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus dengan yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Syukur dan segala kemuliaan ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Yang menjadi penekanan dalam pemberitaan kita pada hari ini, pada ayat yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Jemaat Tuhan, kaya dalam segala hal. Siapa yang tidak mau? Wow. Semua orang akan berlomba-lomba kalau ada kesempatan untuk menjadi kaya dalam segala hal. Kalau kita lihat di media massa atau di media sosial, tawaran jadi kaya dengan cepat, menggandakan banyak uang,
ada di mana-mana. Ada satu judul artikel begini, cara cepat kaya adalah solusi dapat uang banyak, sarana pesugihan tanpa tumbal. Menggiurkan. Karena banyak orang ternyata ingin kaya tapi harus bayar tumbalnya. Hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana Rasul Paulus berbicara tentang orang-orang Kristen yang menjadi kaya. Kaya dalam segala hal rupanya tidak menunjuk pada soal materi. Seperti dilanjutkan ayat 5b yang tadi saya baca, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Itu kekayaan orang Kristen. Hari ulang tahun kaum bapa ini diangkat tema pada ayat yang ke-7, kaum bapa GPIB tidak kekurangan karunia. Itu berarti kekayaan orang percaya sudah diberi. Dan ayat yang kita baca tadi dari ayat 1 sampai 9 itu berbicara tentang anugerah pemberian Allah yang penuh dengan kekayaan yang tidak ternilai. Dan bukan hanya materi. Dikatakan bahwa sebab di dalam Dia. Ada banyak orang mencari kekayaan tidak di dalam Dia. Cara pintas atau dengan cara apapun asal kaya. Orang Kristen rupanya tidak. Dia harus menjadi kaya dalam segala karunia yang Allah beri. Itulah yang disebut kaya dalam segala hal. Karena kita menemukannya di dalam Dia. Untuk memahami teks ini, kita mungkin perlu melihat pada apa yang terjadi dalam konteks Korintus ini. Orang Korintus sering disebut sebagai dengan ucapan atau ungkapan Korintiasestai, yaitu orang-orang yang hidup di dalam kemabuk-mabukan, penyelewengan susila yang tidak terkenal. Itu Korintiasestai. Reputasi mereka di bidang perdagangan, ekonomi luar biasa majunya, tetapi mereka juga dikenal dengan pameo bagi kehidupan yang jahat. Karena itu hidup sebagai orang muda kaya yang sembrono dan liar itu adalah atribut yang dikenakan pada orang Korintus. Kita tahu bahwa dewa pemujaan mereka adalah dewa cinta, sehingga kehidupan Korintus itu sangat liar. Karena itu yang disebut dengan Korintiasestai adalah lambang kemakmuran, kemewahan, kemabukan, penyelewengan, susila, dan kemerosotan moral. Ini sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus misalnya dalam ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Laos hagion, umat yang kudus, atau etnos hagion, bangsa yang kudus. Apa artinya bangsa yang kudus atau umat yang kudus?
Umat yang kudus adalah mereka pertama-tama menerima anugerah karena berada di dalam persekutuan dengan Kristus. Hagios atau kados itu sebenarnya dipisahkan. Jadi orang-orang Kristen itu dikatakan oleh Rasul Paulus orang yang dipisahkan dari kebiasaan hidup Korintus. Mereka menjadi berbeda bukan karena perilaku mereka itu lebih baik dari orang lain, tetapi karena perilaku mereka harus menyesuaikan perilaku Kristus. Supaya melalui orang-orang Korintus, orang mengenal siapa Kristus, atau orang-orang Kristen di Korintus, melalui mereka orang-orang boleh mengenal siapa Yesus Kristus. Melalui kehidupan orang-orang Kristen di Korintus, banyak orang harus disadarkan dan tahu bahwa pengorbanan yang Kristus lakukan adalah cara istimewa, membuat mereka menjadi milik Allah. Karena itu, yang disebut dengan Laos Hagion itu sebenarnya orang-orang yang telah diangkat, dipilih menjadi milik Allah untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang menampilkan gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup Korintus yang penuh dengan kemabukan dan kemerosotan moral. Itu tugas yang harus diteruskan kepada orang-orang Kristen di Korintus untuk melaksanakan misinya. Mengapa mereka harus menjadi orang yang berbeda? Karena dipilih Allah dan karena mereka telah diteguhkan dalam iman mereka kepada Kristus. Sebab itu mereka memiliki pengharapan tentang masa depan yang telah dijanjikan oleh Allah. Kita baca di ayat 8 dan 9. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan tidak pernah berubah dan janjinya tidak pernah tidak digenapi. Makanya 2 Timotius katakan bahwa kalau engkau menyangkal aku menyangkal engkau. Kalau engkau tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak dapat menyangkal diriku sendiri. Menjadi kaya dalam segala hal adalah pertama, mengetahui tentang kasih karunia Allah. Kalau kita baca ayat pasal 12 sampai 14, kita boleh catat di sana ada berbagai-bagai karunia yang diterima oleh orang Kristen. Untuk apa karunia itu diterima? Untuk mereka melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Itu kekayaan orang Kristen. Kenapa bukan kekayaan material yang dikedepankan? Sebab kekayaan material itu ngengat dan karat akan memakannya habis. Kalau kita hidup di dunia ini dengan segala harta kekayaan yang banyak, waktu kita pulang kita tidak bawa apa-apa. Kita cuma dapat tempat 1 meter. Tapi kekayaan surga, kita memiliki kerajaan surga. Miliki kerajaan sorga, bukan hanya tempat yang 1 kali 2 meter, tapi memiliki segala. Karena itu karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita harus digunakan. Sebab itu di ulang tahun PKB
di era COVID-19 ini, sering orang berpikir bahwa COVID ini mendatangkan banyak petaka. Ada banyak orang yang mungkin harus berhenti kerja. Ada banyak orang yang terhambat karena pekerjaannya harus dilakukan di rumah. Ada banyak ketakutan, orang harus melangkah keluar rumah dan sebagainya. Tetapi karunia Allah yang Tuhan berikan sebagai kekayaan yang utama itu sudah kita terima. Masing-masing kita sebagai kaum bapa punya banyak talenta. Dalam perumpamaan tentang talenta di Matius 25, itu ada 5, ada 3, ada 2. Ada 5, ada 2, ada 1. Ketika yang satu ini tidak menggunakannya untuk apapun, ia dihukum. Dan Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi. Kata Yesus, ia dibuang ke dalam neraka. Jadi di ulang tahun PKB hari ini, kita diminta untuk melihat dengan cara baru. Kesempatan untuk bagaimana kita menyatukan semua potensi yang ada. Untuk menghasilkan sebuah pelayanan yang berguna bagi orang lain. Kenapa? Apakah kita bisa? Bisa karena kita ditolong Tuhan. Kita dipilih untuk itu. Kita dikuduskan untuk itu. Kita dikhususkan untuk itu. Yang sering terjadi, kita belum memulai. Kalau kita sudah mulai, kita telah menjalani perjalanan pekerjaan 50%. Selanjutnya tinggal kita teruskan. Selamat untuk kaum bapa yang berulang tahun, mulai dengan berbagai talenta, apapun caranya. Jangan berpikir tentang COVID yang membawa masalah. Pikirkan bahwa COVID adalah kesempatan anugerah yang Tuhan sediakan untuk kita isi. Kita kaya dalam segala hal, dalam perkataan. Kaya dalam perkataan adalah mengkomunikasikan potensi, pengetahuan kepada orang lain. Kaya di dalam pengetahuan adalah memberdayakan diri supaya hidup kita berarti bagi orang lain. Karena kita kaya dalam segala hal. Itu karunia Allah terindah. Amin. Mari hitunglah talenta yang kau terima dari Tuhan. 1, 2, atau 5, kita haruslah menggandakan. Tuhan telah percayakan kepada setiap orang ragam talenta diberikan, dikembangkan, digandakan, dan dipelihara. Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kami undang kita berdiri untuk mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Baiklah, dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang 3 bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita satu dalam doa. Ke dalam tangan-Mu ya Allah, kami mensyukuri karunia Tuhan yang melimpah. Kami tak sanggup mencatat kebaikan-kebaikan Allah, kemampuan dan talenta yang kami miliki. Kami sadar Tuhan, jika kami mengembangkannya, jika kami memberdayakannya, pasti berarti bagi orang lain. Ajarlah kami untuk melakukan hal yang terkecil. Karena dengan kami melakukannya bersama Yesus, apapun yang kami kerjakan menjadi berarti dan diberkati Tuhan. Kami berdoa bagi ulang tahun ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB. Tuhan berkati para bapa. Tuhan lengkapi dengan kuasa Allah, supaya mereka diutus sebagai imam, sebagai bapa yang diberkati. Dan pekerjaan mereka diberkati Tuhan, usaha mereka diberkati Allah. Pelayanan mereka mendatangkan berkat. Kami berdoa supaya setiap kaum bapa GPIB, dimanapun mereka ada, apa saja yang mereka perbuat berhasil, agar janji firman-Mu digenapi. Kami berdoa bagi pergumulan bangsa, pemerintah Indonesia, BNPB, TNI, Polri, lembaga kesehatan dalam mencegah dan menangani penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa bagi rumah sakit, para dokter, perawat, tenaga medis, sukarelawan, dan para pasien yang berjuang untuk sembuh. Dampak COVID-19, banyak orang kehilangan pekerjaan, usaha menjadi tidak menentu, masalah ekonomi dan sosial lainnya muncul. Tapi kami percaya Tuhan Allah kami yang memberkati kami, yang mengutus kami sebagai anak-anak Tuhan, dan yang sebelumnya mengkuduskan kami, mengkhususkan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib Allah dengan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan. Kami berdoa bagi pelayanan dan kesaksian gereja dalam situasi COVID-19. Para pelayan, petugas yang mempersiapkan dan melaksanakan ibadah secara online, mereka dimampukan, diberikan hikmat oleh Allah, dikuduskan oleh Tuhan, supaya pelayanan ini benar-benar jadi berkat bagi banyak orang, teristimewa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah tangga mereka. Ada banyak saudara-saudara kami yang bergumul dengan masalah kesehatan. Ada mereka yang berduka. Ada yang mereka sedang berjuang dengan pekerjaan mereka. Anak-anak dalam kenaikan kelas, dan anak-anak yang sedang mencari sekolah ataupun pekerjaan. Maupun yang bersuka cita karena ditambahkan usia lanjut dan usia perkawinan. Ya Tuhan, berkati mereka semua. Yang lemah Tuhan kuatkan.
yang tidak berdaya Tuhan mampukan, yang jatuh Tuhan bangunkan kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan keluarga jemaat, dari keluarga yang pertama sampai yang terakhir. Apapun keadaan kami semua yang ada di rumah ini, mata Tuhan tertuju pada pergumulan kami. Telinga Tuhan terbuka mendengar seru doa kami. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kami. Tolong dan topang kami ya Yesus. Tuntun dan berkati hidup kami. Jika ada yang salah, kami mohon Tuhan ampuni. Baharui hidup kami, dengar doa kami ya Yesus. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 dan 13. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan secara silih ganti. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami.
Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah persembahan kami ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya untuk kemuliaan. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Sumber segala kasih karunia, kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Jemaat yang terkasih, berikut kami sampaikan Warta GPIB Cinere, Minggu 12 Juli 2020. Yang pertama, informasi live streaming ibadah Minggu GPIB Cinere. Mulai Minggu 19 Juli 2020, ibadah Minggu di GPIB Cinere akan ditayangkan secara langsung atau live streaming. Dikarenakan perlu waktu persiapan untuk petugas multimedia sebelum pelaksanaan ibadah, maka ibadah akan dilaksanakan pada pukul 9.00 WIB. Mohon dukungan doa dan juga untuk menjadi perhatian bagi warga jemaat. Yang kedua, informasi kegiatan tim Satgas GPIB Cinere. Saat ini juga gereja ingin membantu bagi jemaat yang terdampak secara ekonomi akibat kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran wabah COVID-19. Bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk sembako. Untuk itu, Satgas COVID-19 GPIB Cinere melalui call center 08111 346161 telah mengirim angket kepada jemaat melalui WhatsApp. Jemaat diminta merespon dengan mengisi angket dan mengirimkan kembali ke nomor call center, agar tim Satgas COVID-19 GPIB Cinere bisa memproses bantuan dengan lebih cepat dan tepat. Kami berkomitmen menjaga privasi informasi yang jemaat berikan kepada kami. Bagi jemaat yang belum menerima angket tersebut, mohon menghubungi tim Satgas secara langsung atau melalui call center 08111346161. Jemaat yang berkerinduan untuk memberikan donasi dapat dikirimkan ke rekening khusus COVID-19 GPIB Cinere, Bank BRI Cabang Cinere, nomor 0523000261 atas nama GPIB Jemaat Cinere. Demikian Warta GPIB Cinere, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Pesan HUT ke-39 Pelkat Persekutuan Kaum Bapa. Beberapa bulan terakhir ini, kita semua mengalami krisis pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kondisi ini bermula dari krisis kesehatan yang begitu cepat merambat pada kehidupan ekonomi bahkan politik. Dalam beberapa bulan belakangan ini, kita terpaksa menjalani gaya hidup yang sungguh berbeda, bukan saja dialami oleh perorangan, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, bergereja, dan berbangsa. Rasa takut, khawatir menguasai kita, sehingga ada rasa tidak puas, tidak nyaman, dan bertentangan dengan orang-orang di sekitar kita, pemerintah, bahkan Tuhan. Pandemi ini telah mengubah tatanan hidup kita yang mulanya dilakukan karena terpaksa sampai kita mulai berusaha menyesuaikan diri dan dipersiapkan memasuki tatanan baru. Walau pandemik ini belum berakhir, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mari kita hening sejenak sebagai wujud bela sungkawa dan empati atas mereka yang telah pergi dan mendukung keluarga-keluarga yang berduka di masa yang sulit ini.
Memasuki tatanan baru, seyogyanya kita memiliki pola pikir baru serta cara-cara baru yang sebenarnya telah kita adaptasi selama masa pandemi COVID-19 ini. Tema sinodal GPIB sangat relevan dalam keadaan kita saat ini, yaitu menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Bahkan tema ini dapat memacu kita untuk semakin berubah, mengembangkan diri dan kreatif, memasuki tatanan baru, berlandaskan iman kita kepada Kristus. Dalam Ibrani 11 ayat 9 tertulis, karena iman Abraham dia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Dengan iman kita percaya Tuhan sedang menuntun kita ke suatu masa yang mungkin bagi kita penuh ketidakpastian, tapi kita harus percaya seperti Abraham yang yakin benar bahwa Tuhan akan selalu memelihara kita serta keturunan kita saat ini sampai selamanya. Maka saat ini kita sedang bergerak pada level berikutnya dan kita berkewajiban meneruskan kebiasaan gaya hidup baru pada generasi selanjutnya. Tema kerja Pelkat PKB tahun ini yang sudah ditetapkan sekitar 4 tahun lalu juga masih relevan untuk kita hayati bersama, yaitu Bapa yang mewariskan teladan hidup bagi generasi penerus. Dalam upaya menyiapkan generasi berikutnya di tatanan baru, ada 3 hal yang menjadi penentu. Yang pertama, kita sebagai pewaris. Kedua, bagaimana cara kita mewariskannya. Ketiga, generasi berikutnya sebagai ahli waris. Ketiga hal tersebut harus memenuhi kriteria tertentu sehingga tongkat estafet berjalan mulus dan berhasil. Ibarat lomba atletik, lari estafet 4x100 meter dan di mana mengutamakan super team, sedangkan lomba 4x400 meter cenderung mengutamakan superman. Dalam lari estafet 4x100 meter, kesalahan perhitungan sedikit saja akan fatal akibatnya. Pada usianya yang ke-39, Pelkat PKB menjelang Pancawindu adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan bapak-bapak next dan new generation. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dalam doa dan usaha agar generasi baru Pelkat PKB GPIB dapat belajar dari kekurangan para pendahulunya dan menjadi yang lebih baik dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. PKB GPIB tangguh dan luas. Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum Pendeta Paulus Karisur Mambi, Ketua 1 Pendeta Martin Lewa Kabesi, Ketua 2 Pendeta Melkisedek Puimera, Ketua 3 Pendeta Moren Susen Rumeser Thomas, Ketua 4 Penatua Adri PH Nelwan, Ketua 5 Penatua Mangara Pangaribuan almarhum, Sekretaris Umum Pendeta Jacoba Marlin Yosef, Sekretaris 1 Pendeta Eli De Pitoy Debel, Sekretaris 2 Penatua Sheila Aryani Lemempo Salomo, Bendahara Penatua Roni H. Wayong, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Swindun. Unit Misioner Majelis Sinode GPIB 2015-2020, Dewan PKB, Michael Roring, John Ngangi, Victory Saitakela, Adrianus Kabun, Michael Kirangen, Roni Pengemanan, Apeles Kawengian. Jemaat, kami mengundang bapak-bapak yang hadir di gereja saat ini maupun yang di rumah untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan Mars PKB.
Jemaat terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu sebagai manusia yang telah diperbaharui dalam Kristus. Sambutlah dengan sukacita dan penuh syukur tugas pelayanan sebagai respons atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Kita syukur menghamba naik kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur karena darah-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur naik kepadamu Allah Maha Besar. Yesus Kristus penebus, berilah hikmat-Mu, berilah kekuatan-Mu, layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia menyatakan kasih-Mu. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah kita segera usai. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.